Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razan Datang DJ dengan NIM 060911826026. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur dalam pembuatan media pembelajaran modern menggunakan platform WordWall. Jadi WordWall sendiri salah satu media pembelajaran modern ataupun platform yang menyediakan media pembelajaran modern untuk bagi guru-guru memudahkan dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik. Baiklah, saya akan langsung men-share screen bagaimana pembuatan daripada dan juga penggunaan WordWall sebagai media pembelajaran. Baiklah, yang pertama-tama silahkan teman-teman sekalian itu untuk membuka browser ataupun Google untuk membuka atau mencari WordWall itu sendiri di dalam website. Jadi langsung saja. Silahkan klik yang website telah tertera di atas sekali. Beberapa saat. Nah, namun biasanya sebelum kalian untuk masuk ke website WordWall ini sendiri, biasanya itu ada tampilan seperti ini. Jadi ada pilihan fitur masuk atau daftar. Namun saya sering sekali itu langsung untuk mengklik fitur masuk untuk menggunakan akun saya sendiri, yaitu akun Google. Atau bahkan kalian bisa menggunakan dengan fitur daftar. Tapi untuk memudahkan kalian langsung masuk ke WordWall, silahkan untuk mengklik fitur tombol masuk. Apabila sudah tampil seperti ini, silahkan untuk klik dengan logo Google atau sign in with Google. Sign in Google. Lanjut, saya untuk memilih akun kalian yang kalian ingin pakai. Jadi di sini saya memilih akun kedua saya dan tunggu beberapa saat untuk diarahkan langsung masuk ke website WordWall itu sendiri. Nah, di sini nanti ada banyak sekali fitur-fitur yang diberikan. Ada folder baru, ada keranjang sampah, atau bahkan beranda, fitur, aktivitas, atau hasil, atau bahkan buat aktivitas. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian untuk mengklik langsung ke dalam buat aktivitas, dimana di sini nanti sekarang akan diarahkan beragam banyak jenisnya media pembelajaran yang disajikan di dalam WordWall website itu sendiri. Nah, untuk kali ini saya akan membuat suatu media pembelajaran yang jenisnya yaitu interaktif, dimana yaitu dengan sistem permainan pertukaran. Dan tunggu beberapa saat. Nah, apabila sudah diarahkan ke dalam tempat pembuatan media pembelajaran ini, silahkan kalian itu untuk menentukan judul aktivitas dan juga beberapa soal yang akan kalian sajikan kepada peserta didik. Misalnya saja, saya akan membuat topik media pembelajarannya adalah sistem pernapasan. Organ sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini kalian akan diberikan beberapa kolom untuk menampilkan gambar ataupun definisi ataupun bahkan fungsi dari apa yang kalian akan tampilkan. Misalnya saja, saya akan menampilkan beberapa organ, tentu yang menjadi suatu hal mencocokkannya yaitu adalah fungsinya, sehingga kalian dapat menambahkan gambar terlebih dahulu sebagai soal. Bisa kalian mencari gambar di sini atau bahkan kalian bisa mengunggah dengan gambar sendiri. Di sini saya akan mengunggah gambar saya sendiri yang telah saya buat menggunakan platform lain. Dan beberapa gambar yang telah saya tampilkan ada hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga diafragma. Langsung saja hidung terlebih dahulu. Nah, apabila sudah muncul gambar kecil di sini ataupun gambar yang telah kita masukkan itu telah muncul, silakan kalian untuk memberikan fungsi ataupun definisi yang bakalan kalian jadikan soal. Misalnya saja, hidung berfungsi sebagai filtrasi udara
masuk ke dalam tubuh. Nah, apabila kalian telah menyelesaikan seluruh kolom-kolom ini, maka tampilan akan seperti beberapa lisan yang telah kalian buat. Lalu silahkan kalian klik selesai. Nah, mungkin untuk penjelasan prosedur untuk pembuatan aktivitas ini, saya skip di sini. Saya akan langsung masuk ke hasil ataupun aktivitas saya yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat salah satu media pembelajaran yang telah saya buat untuk proses pembelajaran. Saya akan klik dan tunggu beberapa saat. Nah, apabila telah muncul seperti ini, kalian itu dapat memilih pilihan untuk waktu atau bahkan pengacakan soal, dan bahkan di akhir permainan itu kalian akan menemukan jawaban atau tidak. Nah, apabila kalian ingin timer yang naik atau mundur, silahkan klik salah satunya dan berapa menit untuk pengerjaan daripada media pembelajaran tersebut terhadap presentasi. Lalu untuk mengacakan soal, kalian mau acak atau tata letak itu selalu sama pada setiap penggunaan media pembelajaran dan tampilkan jawaban untuk di akhir permainan. Nah, bahkan di sini salah satu keunikan daripada workload ini sendiri, kalian dapat menyesuaikan tema yang kalian inginkan. Di mana banyak sekali tema-tema yang bakal kalian gunakan atau kalian terapkan di dalam media pembelajaran ini. Pada kali ini saya menggunakan tema yaitu menggunakan perpustakaan sihir. Ini sangat-sangat benar menarik untuk ditampilkan. Nah, lalu kalian juga ada bisa pilih font yang bakal kalian terapkan pada media pembelajaran ini. Saya menggunakan default biasanya, dan juga memang mungkin untuk pas dan juga jelas dalam penampilan teks yang bakalan akan ditampilkan oleh media pembelajaran. Nah, di sini saya tadi sudah main, dan ini nanti akan ada peringkat daripada peserta didik yang telah mengerjakan media pembelajaran telah kita siapkan ke mereka, sehingga sangat efektif apabila ini akan digunakan untuk proses post-test ataupun bahkan untuk proses pre-test. Nah, di sini nanti bisa kalian pilih ada 20 terbaik, 40 terbaik gitu. Jadi benar-benar sangat efektif. Nah, lalu mungkin kalian bisa bersihkan untuk saat ini sehingga kosong. Jadi kosong, dan nanti akan dipilih ada 40 orang yang terbaik menyesuaikan dengan kelas yang kalian ajarkan untuk penggunaan media pembelajaran. Nah, mungkin di sini juga apabila kalian bisa lihat pada sisi sebelah kanan, banyak sekali main jenis interaktif yang bisa kita gunakan dalam satu tipe soal atau satu template yang kita buat. Bahkan tidak hanya permainan percobaan, tapi kita juga dapat menggunakan dalam permainan percobaan, kuis, atau bahkan kuis game show. Jadi benar-benar sangat-sangat bagus. Nah, bahkan kalian itu bisa merubah jenis interaktif tersebut, media pembelajaran tersebut sesuai dengan template yang ada. Nah, lalu bagaimana sih cara membagikan media pembelajaran ini? Jadi kalian itu bisa klik pada kolom tersebut, lalu kalian pilih kelas 8, karena saya pada materi kelas 8, lalu tentang biologi, silahkan dicari tentang biologi. Jadi benar-benar sangat baik untuk digunakan penggunaan media pembelajaran ini. Lalu kalian bisa pilih privat atau tidak. Atau kalian bisa langsung publikasikan. Nah, apabila sudah dipublikasikan, silahkan kalian untuk menyalin link yang telah disediakan dan dapat kalian sematkan atau bagikan melalui WA, Google Classroom, ataupun lain sebagainya. Apabila kelas selesai, silahkan boleh di-share langsung ke peserta didik untuk pengerjaan. Nah, berikut mungkin saya langsung mensimulasikan penggunaan daripada media pembelajaran ini. Kita bisa terlebih dahulu, lalu klik mulai. Yang pertama, sebagai proteksi benda asing selain udara untuk masuk ke paru-paru, kita bisa pilih adalah
Mungkin langsung saja ya kita taruh, ini kan daftarkan, jadi langsung taruh sesuai dengan yang tepatnya. Lalu alveolus, tempat apa sih? Tempat pengentaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu sebagai saluran udara yang mengalirkan udara ke dalam dan keluar dari paru-paru adalah bronkus. Kita tahu bronkus nih. Terus ada diafragma, berfungsi dalam mengkontraksi untuk menekan paru udara. Lalu ada bronchiolus sebagai saluran menuju alveolus, alveolus. Lalu ada trakea, dan terakhir adalah penciutan udara di dalam tubuh lagi. Nah, lalu bisa langsung kita kirim jawaban dan tunggu berapa yang benar. Dan nanti akan ada pencatatan waktu siapa paling cepat dan siapa yang paling banyak menjawab dengan benar. Dan tunggu beberapa saat. Lalu kita klik papan peringkat dan kita beritahu para peserta didik untuk mengklik papan peringkat, lalu untuk memberikan nama sesuai nama mereka masing-masing. Lalu enter. Dan akan muncul seperti ini. Lalu klik kembali. Dan bisa langsung diklik pada pojok bawah kanan untuk kembali. Dan selesai. Atau bahkan kalian bisa menggunakan dengan media interaktif lainnya, seperti mungkin kita klik list dan beberapa saat dengan tema yang sama. Ini sangat membutuhkan beberapa waktu, mengingat ini menyesuaikan dengan sinyal yang kalian gunakan pada saat membuka wormhole itu sendiri. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi benar-benar banyak sekali keuntungan dan juga hal-hal yang bisa memberikan dampak positif terhadap peserta didik, karena mengingat media pembelajaran modern itu dapat membangkitkan minat belajar siswa, motivasi belajar siswa, bahkan ketertarikan siswa tersebut dalam topik pelajaran tersebut, sehingga diharapkan siswa tersebut mampu mendapatkan prestasi yang lebih baik pada topik yang kita ajarkan. Oke, masih beberapa saat. Mungkin di sini memang sangat sulit untuk sinyalnya, jadi saya akhiri saja untuk pensimulasian penggunaan media pada wormhole di dalam proses belajar. Share. Nah, baiklah. Jadi itulah media pembelajaran wormhole apabila digunakan di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan media pembelajaran wormhole yang dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran yang kalian ajarkan secara sistematik. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.